kita akan pakai lagi ya rumus 8 dan 9 ini ya untuk AN min 6 ya. AN min 4 sudah ya. Maka kita ganti ya S-nya ya. S dengan N min 6. Nah, ini untuk ini. Ntar ini kok keluar gitunya ya. Nah, oke. Maka kita bisa menuliskan AN min 6 ya sama dengan S kita ganti N min 6, N min 6 plus 2 maka sama dengan N min 4 ya. Kemudian N min 6 plus 1 N min 5. Kemudian kita bagi dengan S-nya kita ganti dengan N min 6 berarti N kurangi N 0 min 6 plus 6 ya. 6, kemudian yang ini S-nya kita ganti dengan N min 6 berarti N kurangi N 0 min 6 plus 6 oh sudah. Yang ini kita ganti S-nya dengan N min 6 berarti 2N min 5 ya. Nah, 2N min 5 kepanjangan garisnya. Ya. Terus AS plus 2 ya kan. S yang kita ganti N min 6 berarti 6 min 6 plus 2 min 4. Berarti ini AS min 4. AS min 4 ya kita sudah tahu di sini ya. Oke, kita substitusi langsung. Tinggal nulis 6 2N min 5, yang ini N min 4, N min 5, kemudian kita ganti dengan A, kok AS, AN min 4. Karena S-nya kita ganti N ya. Kita ganti N min 6. Sehingga min 6 plus 2 min 4. Oke, AN min 4-nya kita substitusikan dari yang sebelumnya kita ketahui ya. Berarti ini kita kalikan dengan ya, N AN min 4, yaitu yang sebelumnya tadi 2 faktorial 2N ya, kalikan 2 faktorial ya. Terus kemudian kita kalikan dengan apa tadi? N min 2 ya. N min 2 faktorial N min 4 faktorial. Oke. Terus yang pembilangnya 2N min 4 ya. 2N min 4 faktorial. Oke. Sekarang yang kita mau menghilangkan N min 4 dan N min 5 ya. Ini kita tulis saja yang suku pertama N min 4 bertahap ini biar mudah diikuti. N min 5, kemudian ini 6, 2N min 5 ya kan. Kemudian ininya
Ya. Ini 2n kalikan 2 faktorial. Ini n-2 faktorial. Kita tulis saja. Kemudian ini n-4, kita tulis n-4, n-5, kemudian n-6 faktorial ya. Pembilangnya kita tulis 2n-4 faktorial ya, sehingga ini bisa saling menghilangkan. Ini n-4, ini juga n-4, kemudian ini n-5, ini juga n-5 ya, sehingga sekarang menjadi sedikit lebih sederhana ya. Oke. Ya. Kemudian sekarang 2n-4-nya ini ya, ini sudah jadi satu ya. Ya, ini seper kan, ya, 1 kalikan 2n-4 ya tetap ya. Ini kita bisa ekspansikan untuk ngilangi ini 2n-5 dan ya mengilangi 2n-5 dan ini mungkin n+2 ini perlu kita ekspansikan ya. Nanti dihilangkan dengan itu. Maka ini kita bisa mengganti dengan 2n-4 dikalikan 2n-5 dikalikan 2n-6 faktorial. Ya, 6 kita tulis 2n-5 terus 2 pangkat n 2 faktorial, kemudian ini sudah hilang ya, sorry ngapain ini ditulis lagi ya, ini kan sudah hilang di sebelumnya ya. Ini yang ini tadi sama dengan ya, benar ya, 2n-4 2n-5 benar kan, 2n-6 faktorial, 2n 2 faktorial, ini n-2 kemudian n-3 faktorial ya. Kita ekspansikan yang n-2 faktorial menjadi n-2 dikalikan n-3 faktorial. Yang ini sudah kuning hilang, ini n-6 faktorial ya. Oke, sekarang ada yang bisa kita sederhanakan. Aduh kok merah. Ya ini 2n-5 hilang dengan ini. Ya, kemudian 2n-4 ini kita bisa substitusi pen warnanya misalnya biru ya. Ini kan sama dengan 2 kalikan n-2 toh. Ya, berarti nanti saling menghilangkan ya. Backlight. Nah ini. Tertutup. Apa ya, yang warna lain tapi apa ini? Backlightnya warna hijau muda coba. Ya masih kelihatan ya. Ini duanya di depan. Bentar. Tergesa-gesa. Ya ini. Kemudian ini 2 ya. Ya kan? Ini 2n-4 ya. Ya.
highlight ya. Ini bisa kita hilangkan, bukan itu yang n-2 nya. Ya. Jadi yang n-2 kita pakai untuk menghilangkan yang ini ya. 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. Kalikan 2 faktorial menjadi 3 faktorial. Ini n-5 nya sudah hilang. Maka ya, pennya warna merah ya, sama dengan yang ini. Bentar, saya tulis pernya dulu ya. 6 dibagi 2, 3. 3 dikalikan 2 faktorial nanti menjadi 2 faktorial. Berarti tinggal 2n dikalikan 3 faktorial. Ya, ini kita tulis n-3 faktorial dikalikan n-6 faktorial. Oke, ini ya. Sekarang tinggal 2n min 6 faktorial. Ya, ini adalah an min 6 ya. Ya, mungkin perlu satu lagi ya untuk mengetahui iramanya. Memang semakin banyak sebenarnya semakin baik ya, cuma kalau terlalu banyak ya, nanti kesulitan di kita sendiri ya. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan an-8 ya. Kita buka slide yang baru. Kita tambah satu lagi ya sebelum kita merekapitulasi, yaitu kita gunakan untuk mencari S sama dengan n-8 ya. Kemudian kita aplikasikan ke situ sehingga kita peroleh ya A terlalu mirip tempat ya, n-8 sama dengan ya, min ya, S-nya kita ganti dengan n-8, n-8 plus 2 ya, n-6, kemudian n-8 plus 1, n-7 ya. Sekarang n dikurangi n-8 menjadi 8 ya. Terus kemudian n ditambah n-8 menjadi 2n min 8 ditambah 1 min 7. Ya, kemudian dikalikan AS plus 2, S-nya diganti n-8 menjadi AN-6. Ya, AN-6-nya kita ganti dengan AN-6 sebelumnya yang sudah kita cari ya. Berarti kita tinggal mindahkan saja ya. Min, karena AN-6-nya plus, ini tetap min berarti N-6, N-7 ya, 8 2N-7
AN plus 6-nya ya yang tadi ya. 2N pangkat N 3 faktorial, kemudian N-3 faktorial ya. Apa tadi? N-3 faktorial, N-6 faktorial ya. N-6 faktorial, nah, terus 2N-6 faktorial ya. Oke. Sekarang kita bisa ekspansikan yang terakhir ini ya. Sama dengan min, ini kita tulis saja dulu bertahap ya. Kemudian ini kita tulis saja ya. Yang ini agak panjang, 2 pangkat N 3 faktorial, N-3 faktorial, N-6 nya kita ekspansikan ya, N-7 N-8 faktorial ya. Ini tetap kita tulis 2N-6 faktorial ya. Ini bisa saling menghilangkan, N-7 ini N-7, N-6 ini juga N-6 ya. Ini 2N-6 kita ekspansikan langsung ya, biar sama yang di situ. Sekalian biar agak cepat ini ya, kita ekspansikan dengan menjadi 2N-6 kemudian dikalikan 2N-7 kemudian dikalikan 2N-8 faktorial ya. Oke. Berarti jangan pakai kuning lagi ya. Ini 2N-7 ya, bisa saling menghilangkan dengan ini ya. Oke. Kita bisa sederhanakan lagi ya, sama dengan karena AN-6-nya ini harusnya plus apa positif? Oh, harusnya min ya. AN-6. Karena AN-4 itu positif. Kemudian AN-4 ini minnya sekian. Ini ada tanda minnya. Lupa ini min. Ya, ini sehingga min semua ya. Sampai bawah. Ini min. Ya. Yang sini min, ini min ya kan, AN-6-nya. Ini jadi hilang minnya. Ya, karena AN-6 negatif ini ya. Negatif atau negatif positif. Oke. Ya. Sekarang yang ini kita bisa bikin sedikit lebih sederhana, yaitu 2-nya keluar, N-3 2N-8 faktorial. Ini 8 ya, 2 pangkat N 3 faktorial ya, ini N-3 kita ekspansikan N-4 faktorial. Yang kuning ini sudah di arsir kuning hilang ya, dengan N-6, N-7 pada pembilang ini tinggal N-8 faktorial.
Oke, sekarang kita bisa menyederhanakan. Yang ini n-3 dengan n-3 yang di sini. 8 dibagi 2 ya adalah 4. Ini 8 bagi 2 4 kalikan 3 faktorial menjadi 4 faktorial. Sisanya kita tinggal tulis ya. Sama dengan ini tidak terlalu panjang sekarang persamaannya, yaitu 2 pangkat n 3 faktorialnya menjadi 4 faktorial ya, sisanya kita tinggal nulis faktorial n-8 faktorial ya, ini 2n-8 faktorial ya. Kita sudah punya a n-2, a n-4, a n-6, a n-8 ya. Kalau kita rekapitulasi nanti seharusnya kita tahu bagaimana iramanya AN. Kalau kita rekap ya, yang baru saja kita kerjakan yaitu AN-2, AN-4, AN-6, AN-8 ya, seperti terlihat pada slide, yaitu AN-2 sama dengan yang sebelah kanannya ini. Demikian juga AN-4 ya, sama dengan ini. AN-6 sama dengan ini, AN-8 sama dengan seperti ini. Atau kita bisa menyimpulkan kalau begitu AN-2M ya, M-nya ya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau M-nya 1 kita peroleh AN-2, kalau M-nya sama dengan 2 kita peroleh AN-4, kalau N-nya sama dengan 3 kita peroleh AN-3, kalau M-nya sama dengan 4, kita peroleh AN-8 ya, sama dengan -1 pangkat M, ini sehingga waktu N-2 yaitu M-nya sama dengan 1 min, kalau M-nya sama dengan 2 ya, M-nya sama dengan 2 atau ini N-4, maka -1 kuadrat positif, min plus begitu seterusnya. Dan ini adalah di sebelah kanannya ini ya. Kalau kita evaluasi sama dengan 2n min 2m faktorial sama dengan pangkatnya ini. 2n dikurangi pangkatnya ini ya. Ya, 2n dikurangi pangkatnya yang di sini. Ini 2 dikurangi 2 faktorial semua ya. Nah, terus kemudian 2 pangkat n ya. M faktorial dalam hal ini adalah 1 ya. Ini n min m dikalikan faktorial dikalikan n min 2m faktorial ya. Ini kan min 2, min 4, ini 2 kali terus kan yang sini. Dan seterusnya ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan ya, persamaan Legendre ini dengan n bilangan bulat positif, maka paling tidak kita punya satu jawaban, yaitu polinomial Legendre, yaitu persamaan dengan vanishing coefficient ya. Ini vanishing coefficientnya kita masukkan, kemudian kan sama dengan A0 power series A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat dan seterusnya ya. Ya, ini pangkatnya ya. Sama dengan AN-nya ini, koefisien dari AN-nya, N-2M, berarti X pangkat N-2M. Itu kalau diekspansikan ya sama dengan ini ya. Dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau ini yang bulat ya. N-nya bilangan bulat misalnya ya. Terus kalau ini N-nya bilangan ganjil ya. Kan bilangan ganjil berarti biar dia menjadi bulat, karena N-nya kan harus bulat ya. Bilangan ganjil kalau kita kurangi 1 menjadi bilangan genap, kita bagi 2 dia menjadi bilangan bulat. Ya, N-nya sama dengan bilangan bulat. Begitu.
Ini adalah polinomial Legendre ya. Padahal sebelumnya kita juga punya persamaan 6 dan 7 ya. Persamaan 6 dan 7 ini harusnya memperoleh polinomial Legendre juga ya. Salah satu, mungkin Y1-nya, mungkin Y2-nya, tergantung N-nya. Kalau N-nya dia bilangan genap, maka yang polinomial Legendre adalah Y1 ya, karena nanti suatu saat N-2 sama dengan 0 ya, sehingga merupakan vanishing coefficient. Demikian juga kalau dia berupa bilangan ganjil, maka yang merupakan vanishing coefficient adalah persamaan 7, karena suatu saat ini kan N-3, nanti seterusnya N-5 dan seterusnya gitu ya, akan bernilai 0 dan merupakan vanishing coefficient. Seharusnya diperoleh penyelesaian yang sama ya, menggunakan 6 dan 7 maupun menggunakan persamaan 11, karena persamaan 11 ini juga kita peroleh dari persamaan 6 dan 7 ya. Mungkin setelah ini kita akan menganalisa ya, mendapatkan Pnx ya, menggunakan rumus 11 maupun menggunakan rumus 6 dan 7 yang seharusnya jawabannya sama ya, kecuali dikalikan suatu konstanta saja ya. Nah, kalau dalam hal ini dikalikan konstantanya adalah ini ya, kita kalikan dengan ini semua kan, 2n faktorial dibagi 2 pangkat n dibagi n faktorial kuadrat. Nanti seharusnya kita memperoleh koefisien yang sama menggunakan rumus 11 ini maupun menggunakan rumus 6 dan 7. Kalau kita gunakan ya rumus 6 dan 7 ya, untuk n sama dengan 0 ya, maka kita akan peroleh Y1 sama dengan 1 dikurangi 0 kalikan 1 ya, dibagi 2 faktorial ya. Terus kemudian dikalikan X kuadrat ditambah ya, dan seterusnya. Ini karena dia akan 0 ya, maka yang ini pasti 0 juga ya, N-2 misalnya. Ini sebenarnya sudah jelas ya. Misalnya kita masukkan N-2, maka sama dengan min 2 dikalikan, selalu ada 0-nya soalnya, 0, kemudian kita kalikan 1, kita kalikan 3 ya, dibagi 4 faktorial min dan seterusnya, ini 0 ya, berarti sama dengan 1 ya. Y2 nya ya, sama dengan kita pakai ini X, ini dikalikan, sorry yang ini tadi kurang ya, ini X pangkat 4 ya. X pangkat 4 ya, min dan seterusnya. Yang ini X dikurangi N-1 adalah min 1 ya kan, jadi ini plus ya. Y2 nya adalah atau biarkan min saja, nanti kita evaluasi belakangan saja biar mengikuti rumus, yaitu min 1 kemudian N plus 2 nya sama dengan 2 ya, terus kemudian kita bagi dengan 3 faktorial, ini X pangkat 3 ya. Kemudian berikutnya min lagi, min N-1 ya. Terus kemudian
min lagi, plus ya, plus min 3, min 1, 2, 4 ya. Ya kan? Bagi 5 faktorial dikalikan X pangkat 5 ya. Kemudian kita kalikan lagi min, ini min 5, min 3 kalikan ya. Kalikan min 1, kalikan 2, kalikan 4, kalikan 6, dibagi 7 faktorial, kalikan X pangkat 7, ya. Plus, dan seterusnya, plus min, plus min, plus min. Ini min kali min menjadi plus, sama dengan X plus 1, 2 dibagi 3 faktorial kalikan X pangkat 3. Ini plus, karena ini jumlah minnya 2 dikalikan jadi plus. Ini 3, 1, 2, 4 bagi 5 faktorial X pangkat 5, ini min jadi plus, 5 kalikan 3 kalikan 1 kalikan 2 kalikan 4 kalikan 6 dibagi 7 faktorial X pangkat 7 ya, plus min ya. Ya, ini sama dengan ya, ini X ditambah 2 faktorial bagi 3 faktorial kalikan X pangkat 3. Ini 4, 3, 2, 1 tambah 4 faktorial bagi 5 faktorial X pangkat 5 ya. Ditambah ini 6 faktorial bagi 7 faktorial kalikan X pangkat 7 dan seterusnya ya. Nah, maka akan sama dengan X tambah X pangkat 3 ya, per 3 ditambah X pangkat 5 per 5 plus X pangkat 7 per 7 dan seterusnya ya. Kalau kita lihat deret konvergen ya, ini bisa kita sederhanakan ya menjadi fungsi-fungsi elementer. Kita lihat ya fungsi elementer daftar fungsi-fungsi konvergen kita ya sebelumnya ya. Kita lihat di sini yaitu len 1 plus X dan min len 1 min X ya. Maka dan ini radius konvergensinya 1 ya, ini cocok dengan fungsi Legendre ya. Ini kalau kita jumlahkan ya, maka kita bisa melihat di situ len 1 plus X ditambah dengan min len 1 min X ya. Ini deretnya kita jumlahkan ya. Berarti ini X ditambah X, 2X ya. Kemudian yang pangkat genap saling menghilangkan ini dengan ini. Yang pangkat ganjil kita peroleh 2X pangkat 3 per 3 ya. Kemudian yang pangkat genap saling menghilangkan. Kemudian ditambah 2X pangkat 5 ya, bagi 5. Nanti kalau kita ekspansikan ke sana kita akan memperoleh 2X pangkat 7 dibagi 7 dan seterusnya ya. Ya. Ini adalah sama dengan Y2 ini cuma dikalikan 2 ya. Nah, berarti ini akan sama dengan deret konvergen tadi ya, setengah
len 1 plus X. Nah, kemudian dikurangi len 1 min X. Nah, kita perlu mengalihkan setengah ini untuk menghilangkan angka 2-nya ini ya. 2 nanti akan hilang kalau kita kalikan dengan setengah ya. Oke. Ya, ini tinggal kalau begitu ya jawabannya dari PD Lesendre adalah A0 dikalikan dengan Y1 ini kan ditambah A2 kalikan Y2 ya. Kalau begitu general solutionnya sama dengan itu akan sama dengan Y1-nya 1 ya berarti A0. Terus kemudian A1 sorry. Ya, ini sebenarnya cuma koefisien saja. Cuma biar konsisten dengan teorinya aja ya. Ya, ini A1 per 2 ya kan? Kemudian kita kalikan len 1. Nah. Ya, udah. Len 1 min X dikurangi len 1 plus X dikurangi len 1 min X. Ya, dikurangi sama dengan kita bagi ya, hukum len yaitu sama dengan A0 tambah A1 per 2 len 1 plus X dibagi len 1 min X. Oke, jadi ini adalah jawaban dari PD Lesendre jika N-nya sama dengan 0 ya. Jadi N-nya sama dengan 0 berarti persamaannya adalah ya, 1 min X kuadrat D kuadrat Y dx kuadrat min 2X dy dx sama dengan 0. Ini soalnya ya. Karena N-nya sama dengan 0, suku yang ini hilang ya. Jawabannya PD soal itu adalah ini ya. Jawabannya adalah general solution adalah ini ya. Atau kita bolehlah mengganti sama dengan YGS sama dengan A0 itu kita ganti A kan konstanta. Nah, A1 per 2-nya kita ganti B len 1 min X dibagi len 1 plus X dibagi len 1 min X ya. Kita turunkan sekali kita terhadap X, kita turunkan sekali 2 kali terhadap X, kemudian dimasukkan ke persamaan. Soal harusnya jawabannya sama dengan 0 ya. Itu namanya menverifikasi ya. Saya rasa menverifikasi ya bisa dilakukan sendiri oleh mahasiswa. Silahkan diverifikasi bahwa jawaban dari soal PD Lesendre dengan N sama dengan 0 adalah seperti yang saya kotak ini ya. Oke. Berikutnya sekarang kita evaluasi yang ini ya, khusus ya. Yang koefisiennya ya, koefisiennya hilang ini
Kalau ini kan tidak hilang ya, dia menjadi deret panjang yang akhirnya konvergen ke fungsi elementer ya. Yang koefisien hilang ini kita sebut dengan vanishing koefisien ya. Itu adalah polinomial Legendre ya, P0x. Oke. Sekarang kita evaluasi untuk N yang lain, kita menggunakan rumus 6 dan 7 ya. Nah, kalau N sama dengan 1 ya, kita gunakan rumus 6, nah, maka Y1 X sama dengan 1 min 1 kalikan 2 dibagi 2 faktorial ya, X kuadrat. Kemudian plus min 1 ya kan, dikurangi 22, kita kalikan 1, kita kalikan 2, ini ditambah 2, 4 ya, dibagi dengan 4 faktorial X pangkat 4 ya. Min 3 kalikan min 1 kalikan 1 kalikan 2 kalikan 4 kalikan 6 ya, dibagi dengan 6 faktorial X pangkat 6 ya, plus ya, min 5 kalikan min 3 kalikan min 1 kalikan 1 2 4 6 8 ya, dibagi 8 faktorial X pangkat 8 dan seterusnya, min plus ya. Kalau kita evaluasi ini min sama dengan 1 kali 2 bagi 2 faktorial X kuadrat, ini juga min 1 1 2 4 faktorial X pangkat 4 ya. Ini min lagi 3 2 ya, 3 1 1 2 4 6 bagi 6 faktorial X pangkat 6 ya. Ini min lagi 5 3 1 1 2 4 kalikan 6 kalikan 8 bagi 8 faktorial X pangkat 8, min lagi dan seterusnya ya. Oke. Maka sama dengan ya, kalau kita sederhanakan 1 ini min X kuadrat per 1 per 3 ya, ini berarti kan 4 kali 3 kali 2 kali 1 min X pangkat 4 per 3, ini yang enggak ada 5 ya, 1 2 3 4 5, enggak ada 5, berarti X pangkat 6 per 5 min yang enggak ada 1 2 3 4 5 7 ya, X pangkat 8 bagi 7 min seterusnya ya. Ya, ini bukan merupakan vanishing koefisien. Sekarang Y2-nya Y2X ya, sama dengan X dikalikan N-1 nya 0 kemudian N plus 2 nya yaitu 3 ya, dibagi 3 faktorial
kalikan X pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini 0 terus, sisanya 0, berarti ini sama dengan X. Nah, ini adalah vanishing koefisiennya yang akan menjadi jawaban P-Descendra adalah Y2X sama dengan X ya. Yang koefisien berikutnya akan sama dengan 0 ya. Oke. Kita lanjutkan menggunakan rumus 6 dan 7 untuk N sama dengan 2 sekarang ya. Untuk N sama dengan 2, maka Y1 ya, sama dengan Y1X Y1X ya sama dengan 1 min N-nya 2, 2, 3 dibagi 2 faktorial X kuadrat plus 2-nya kita kurangi dengan 2, 0 ya. Terus kemudian 2, 3, 5 bagi 3 faktorial kalikan X pangkat 4 ya. Oke. Kemudian nanti 0 terus ya, ada 0-nya sehingga yang sini tidak usah dilanjutkan ya. Min plus ini akan selalu 0 koefisiennya setelah X pangkat 4. Kemudian Y2 ya, sama dengan X. Sekarang N-nya berarti N-1 adalah 1 ya. Kemudian Sn plus 2 adalah 4. Ya, dibagi 3 faktorial dikalikan X pangkat 3. Terus kemudian ini plus min 1 kalikan 1 kalikan 4 kalikan 6 dibagi 5 faktorial X pangkat 5 ya. Min 3 kalikan min 1 1, 4, 6, 8 nah, bagi 7 faktorial X pangkat 7 plus min dan seterusnya ya. Oke. Yes, ini sama dengan ya, kita bisa sederhanakan, tetapi karena keinginan kita adalah mencari polinomial Legendre, ya ini tentu akan panjang kalau dibahas yang non-konvergen. Untuk polinomial Legendre kita sudah dapatkan di sini, yaitu 1 min ini 2 bagi 2 faktorial 1 ini berarti 3 X kuadrat. Ya, itu polinomial Legendre-nya. Demikian juga yang sebelumnya, ini kita juga dapatkan ya, polinomial Legendre-nya adalah X. Ini disebut P2X. Ya, N-nya sama dengan 2.
kita sebut dengan polinomial untuk n sama dengan 2x sama dengan x. Berikutnya, yang koefisien menghilang ini yaitu ini P0x sama dengan 1. P1x bukan P2. N-nya 1 ya. Ya, ini ya, ini bukan polinomial sih sebenarnya, masih ya, nanti aja. Ini istilah ini nggak tepat lah, cuma untuk menandai aja. P2x. Ya, oke. Berikutnya, bagaimana untuk N sama dengan 3 ya. Tentu yang vanishing coefficient nanti Y1 ya. Untuk N sama dengan 3, yang vanishing coefficient ganti Y2 ya. Y1 nya non vanishing ya, kita langsung Y2 saja. Y2x sama dengan x dikurangi N-1 adalah 2, kemudian N plus 2 adalah 5, dibagi dengan 3 faktorial x pangkat 3. Terus ditambah 2 kurangi 2, 0, kalikan 2, kalikan 5, kalikan 7, bagi 5 faktorial kalikan x pangkat 5 ya. Dan seterusnya ya. Min plus akan 0 semua ya. Maka kita memperoleh di sini P3 waktu N-nya sama dengan 3, X sama dengan yang ini ya. Berarti ini 10 dibagi 6 ya. Yaitu sama dengan X dikurangi ya, 10 dibagi 6 ya. 10 per 6 ya. X pangkat 3. Oke, mudah. Sekarang kita agak banyak supaya tahu iramanya nanti. N sama dengan 4, maka Y1 yang vanishing coefficient ya, yang Y2-nya non vanishing ya, sama dengan ya, 1 dikurangi ini 4 kalikan 5 dibagi, tinggal mengikuti rumus 6 ya, 2 faktorial kemudian dikalikan X kuadrat kemudian ditambah 2 kalikan 4 kalikan 5 kalikan 7 ya, dibagi 4 faktorial kalikan X pangkat 3 pangkat 4 ya, min 0 ya. Sekarang 0 kalikan 2, 4, 5, 7, 9 dibagi dengan 6 faktorial X pangkat 6 plus min. Ini sudah 0 semua sisanya ya. Maka sama dengan ini 20 dibagi 2, 10 ya. 1 dibagi kurangi 10 X kuadrat. Ya, ini kalau dihitung pakai kalkulator 2 kali 4
kali 5 kali 7 bagi 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu saya sudah menghitungnya, yaitu sama dengan 11,67 ya. X pangkat 4 ya. Ini adalah P empat X ya, sebut saja begitu dulu ya. Oke, kita lanjutkan untuk N sama dengan 5 sampai 7 lah. Maka nanti yang ada adalah Y2 ya. N sama dengan berapa tadi? 5 ya. Maka Y2X ya, sama dengan X ya, dikurangi N-1 4 dikalikan N plus 2 7 ya, 3 faktorial X pangkat 3 ditambah 2 4 7 9 dibagi dengan 5 faktorial X pangkat 5 ya, dikurangi 0 2 4 7 9 11 bagi 7 faktorial X pangkat 7 plus min dan seterusnya. Ini sudah ada nolnya ya. Ini sama dengan X dikurangi 28 dibagi 6 nah, saya sudah menghitungnya, yaitu 4,67 ya, X pangkat 3 ditambah 4,2 X pangkat 5. Nah, ini disebut dengan P5X. Ya. Kalau kita masukkan N sama dengan 6, maka Y1X sama dengan 1 dikurangi 6, ini 7, dibagi 2 faktorial X kuadrat, 21 nanti berarti, kemudian ditambah 4, 6, 7, 9 bagi 4 faktorial kalikan X pangkat 4 dikurangi 2, 4, 6, 7, 9, 11 dibagi 6 faktorial X pangkat 6 tambah 0 ya sekarang. Sisanya 0. Nah, tidak usah dijabarkan karena 2 kurangi 0, 0, 0 kali berapa saja 0. Ini kalau kita hitung ya, N sama dengan 6 sama dengan 1, ini 21 ya, ditambah 63 X pangkat 4 dikurangi 46,2 ya. Nah, ini untuk sementara kita sebut P6X karena nanti polinomialnya bukan ini, harus dikalikan dengan konstanta ya. Oke. Sekarang kalau N sama dengan 7 maka Y2X sama dengan Y1-nya pasti non-vanishing ya. Y2X sama dengan X dikurangi N-1 6, kemudian N plus
2 adalah 9. Kita bagi dengan 3 faktorial X pangkat 3, kemudian ditambah ya, 4, 6, 9, 11 bagi 5 faktorial X pangkat 5 gitu ya, dikurangi 2, 4, 6, 9, 11, 13 bagi 7 faktorial X pangkat 7 ditambah 0 ya sekarang sisanya. Oke, ini kalau kita sederhanakan ketemu X, ini 4,5 kali 3 ya, adalah, ya sebentar, 3 kali 2 kan, berarti 2 ya, 2 kali 4,5, berarti min 9, min 9 X pangkat 3, sisanya harus dihitung dengan kalkulator, yaitu 19,8 X pangkat 5 dikurangi 12,257, masih banyak di belakangnya X pangkat 7. Ini tidak bilangan bulat ya. Nah, ini kita sebut dengan P7X. Oke, sekarang kita punya yang P7, P5 gitu ya, yang bisa kita kelompokkan pangkat-pangkat ganjil P3 dan P1, serta P0, bukan P0 belum ya, ini P0. P0-nya yang ini ya. 1, untuk yang genap-genap, P2, ya, P4, dan P6 ya. Nanti kita evaluasi ya polinomial yang kita peroleh dengan persamaan 6 dan persamaan 7.